العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Jamaah salah al-Jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya mengingatkan dengan taufik hidayah Allah untuk diri saya dan segenap para hadirin, bertakwalah kepada Allah agar hidup kita sejahtera, bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Jalanilah perintah-perintah Allah dan jauhilah larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segenap para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bernama Nabi Yusuf memberikan pelajaran yang luar biasa kepada kita tentang seorang yang berusaha sekelilingnya untuk menghinakannya, sampai difitnah, sampai masuk penjara, tapi pada akhirnya beliau menjadi sebab utama selamatnya rakyat Mesir dari kelaparan 7 tahun musim kemarau. Ketika beliau di dalam penjara dan sudah berjalan kurang lebih 7 tahun, sebagian ulama tafsir mengatakan demikian, Raja Mesir bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, dan 7 bulir gandum yang sedang tumbuh hijau dimakan oleh atau ditutupi oleh 7 bulir gandum yang kering. Orang-orang yang ada di dekat raja tidak ada yang bisa menerjemahkan mimpi ini, hingga seorang yang tukang membuat minuman raja mengatakan, teringat raja, saya punya teman ada di penjara namanya Yusuf. Beliau ahli menafsirkan mimpi sebagaimana kami dahulu juga pernah ditafsirkan mimpi kami. Singkat kisah, raja mengutusnya untuk menemui Nabiullah Yusuf dalam penjara. Nabiullah Yusuf seorang yang sangat baik dan tidak mengharap atau tidak menjual ilmunya kepada siapapun. Saya ulangi, tidak menjual ilmunya kepada siapapun. Saat itu beliau bukan hanya menerjemahkan mimpi, tapi memberikan solusi. Sampaikan kepada rajamu, 7 tahun musim baik, tapi akan datang 7 tahun musim kemarau, tidak ada hujan. Tidak akan tumbuh di 7 tahun musim kemarau setelah 7 tahun musim baik. Tapi jangan khawatir, tanamlah sebanyak-banyaknya, gandum itu makanlah sedikit, dan sisakan makanan itu untuk 7 tahun musim kemarau yang panjang. Singkat kisah, raja terpesona dengan Nabi Yusuf. Bukan hanya terjemah dari mimpi, tapi solusi. Sehingga raja tak tahan untuk segera berjumpa dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Namun Nabi Yusuf, orang yang sangat jujur itu, tidak ingin keluar dari penjara karena belas kasihan raja, tapi ingin keluar dari penjara karena kebenaran. Nabi Yusuf mengatakan,
sampaikan kepada rajamu. Adili dulu itu perempuan-perempuan yang dulu memotong jari-jarinya di hadapanku. Tanyakan kepada mereka siapa yang benar, siapa yang salah. Singkat kisah diadili, dan Nabi Yusuf terbukti tidak bersalah, dihukum karena kezaliman penguasa di masanya. Keluarlah Nabi Yusuf dari penjara, disambut oleh raja dengan sambutan yang luar biasa. Bahkan raja meminta maaf atas kecerobohan hukum yang diberikan kepadanya, ketidakadilan yang dia terima selama ini. Namun Nabi Yusuf memaafkan, sehingga ada suatu kalimat yang indah dalam Al-Quran di surah Yusuf ayat 54. Wa qala al-maliku tuni astakhlishu li nafsi. Dan berkata raja pada saat itu, segera datangkan Yusuf kepadaku, aku ingin menjadikan dia orang dekat denganku. Sampainya Nabi Yusuf di hadapan raja, falamma kallamahu, ketika terjadi perbincangan di antara raja dan Nabi Yusuf, raja berkata, innaka al-yawm ladaina makinun amin. Yusuf, sesungguhnya kamu mulai saat ini kamu punya kedudukan yang sangat tinggi di Mesir. Artinya saya angkat kamu jadi wakil saya untuk menjalani roda pemerintahan, dan amin, kamu dipercaya oleh saya. Saat itu Nabi Yusuf dengan tawadhu'nya mengatakan, ayat 55, qala ja'alni ala khazainil ard inni hafidhun alim. Raja, jadikan saja saya bendahara kerajaan, cukup itu jabatan untuk saya. Kenapa saya pegang ini? Untuk supaya bisa menjalani ujian yang berat. 7 musim baik ini saya akan kelola dengan baik. Nanti 7 musim kemarau kita punya simpanan yang banyak. Inni hafidhun alim. Ini yang ingin saya sampaikan dalam khutbah Jumat yang singkat ini. Nabi Yusuf mengatakan inni hafidhun alim. Ayat 55 surah Yusuf. Inni hafidhun, saya bisa menjaga amanah. Alim, saya tahu ilmunya. Quran itu petunjuk Allah. Siapapun kita yang ingin sukses, yang ingin bahagia, yang ingin selamat, jangan pernah terbesit di hati kita mau nyari kerjaan. Mau nyari kerjaan, harusnya kerjaan nyari kita, dengan 2 syarat. Hafidhun alim, jadilah orang yang bisa menjaga amanah, dan kedua, perluas ilmu wawasan kita. Orang yang bisa menjaga amanah dan luas ilmunya bakalan bahagia hidupnya di dunia. Kalau mau di akhirat, kita jalani semua itu karena iman dan takwa kepada Allah. Semoga khutbah Jumat yang singkat ini bermanfaat. Sampaikan salam kepada keluarga Anda semua, kepada teman-teman. Apa yang Anda dapat di sholat Jumat kali ini, amalkan prinsip Nabi Yusuf. Surah Yusuf ayat 55, Surah Yusuf ayat 55. Hafidhun alim, jaga amanah, jaga kejujuran, dan yang kedua, perluas ilmu. Barakallahu fikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah
أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وسنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقد قال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعيد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين، وانصر إخواننا من المجاهدين في غزة، في فلسطين، وفي كل مكان بقدرتك يا أقدر القادرين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا له على نعمه يزدكم، فادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر. الله أكبر.